Nama gua Kolong, Oke. tapi sih nama asli gua Fajar. Biasa teman-teman manggil Kolong. Dulu gua awalnya pengen menjadi tato artis, tapi gua ngelihat tato artis itu udah banyak gitu kan. Akhirnya gua lihat kerajinan apa sih yang kira-kira bagus gitu kan, sesuai hobi gua juga. Akhirnya gua lari, wah, ke kulit lucu juga nih, gue bilang kan. Akhirnya gue jadi tertarik, belajar di YouTube, lihat caranya. Oke, langsung gue praktekin. Chop and Roll itu udah berdiri dari 2015. Berdiri dari 2015, tapi gua nggak intens ke kulit karena kan gua masih ada job yang lain. Jadi ya terputus-putus lah gitu. Chop and roll itu, chop itu kan potong, roll gulung. Nah, kalau sebenarnya sih chop and roll itu ya, kita bisa dibilang koprol karena bekerja keras banting tulang lah gitu. Jadi chop dan roll, yoi. Chop and roll itu bikin dia dari dompet, tas, sabuk, terus card holder, ya macem-macem lah. Kita bisa request juga. Biasa sih ada beberapa customer yang minta request, kalau misalkan gue punya model gini, bang bisa tolong bikinin nggak? Kulit sih kalau gue bilang apa ya, keren lah, keren. Karena dia modelnya sama kayak jeans. Dia makin lama kita pakai, makin belel, makin bagus. Ada. Kulit itu ada dia yang nabati, ada yang pull up, ada yang book. Itu semua beda-beda. Nabati atau pektan. Kalau sekarang gua semua manual, tangan. Dari mulai menjahit, motong, semua pakai tangan. Truly handmade. Handmade. Yang susah itu tas sih, karena kan butuh kita pengerjaannya agak-agak lama. Dan gitu kita harus hitung dulu dimensinya. Misalkan dia minta panjang lebar sekian, bentuknya seperti apa, nah kita harus ukur langsung biasanya. Kalau untuk ngerawat kulit sendiri sih gampang-gampang susah ya. Iya. Misalkan kalau kita kehujanan, kita lap aja, jangan dijemur karena kulit ini kalau udah kena air, kena panas biasanya gampang pecah. Sama kita kasih balm, ada ini oil treatmentnya lah, ning oil bisa seperti itu. Untuk tipsnya sih ada, tips banyak lah. Bisa nanti kita sharing-sharing, mau belajar di sini pun kita bisa. Kebetulan juga udah beberapa kali gua ngadain kelas buat leather craft. Ya dasarnya seperti apa kita udah kasih tahu, kita pembelajaran di situ semua. Modal yang paling pertama itu kemauan. Kalau orang punya modal tapi dia nggak ada kemauan ya sama aja.
Untuk toolsnya sih rate-nya bervariasi. Paling minim itu di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta kita udah bisa berkreativitas. Yang pertama kita harus beli sih kayaknya toolsnya itu pembolongnya. Pembolong, terus cutter. Kalau cutter bisa beli di mana aja lah ya. Yang penting itu pembolong, stitching pony kayak ini. Dia buat ngejepit pada saat ngejahit. Udah, itu udah kita bisa kerja. Bahkan dulu gue pernah kerja, gue modal alat seadanya, gue bawa kemana-mana. Jadi sewaktu-waktu gue ada kerja di sini, gue bawa, gue kerjain. Bahkan gue pernah kerja sampai Medan. Gue bawa tool semua, kulit yang harus gue bawa semua. Ya hitung-hitung sekalian gue jalan-jalan, terus gue bikin prakarya lah di sana. Gitu. Tingkat kesulitannya sebenarnya nggak ada kalau tingkat kesulitannya sih. Kita belajar aja dulu bikin. Ya maklum lah, biasanya sih dulu pertama kali gua bikin itu jahitannya mencong-mencong. Nah dari situlah kita belajar, oh begini salah, begini salah. Nah dari situlah. Kesulitannya hanya itu aja. Belum ada, kita hanya online aja. Di Instagram Chop and Roll, @chopandroll, ada di Instagramnya nih, di bawah. Ada di 0813 8335 6335. Ada di sini juga nih, ada nih. Nih.